Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadian Dwi Prapto dengan NIM 41520120050. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi pemesanan tiket pesawat sederhana untuk menyelesaikan UAS saya pada mata kuliah pemrograman web enterprise dengan dosen pengampu Ibu Ina Sabili Eskom dan Bapak Rahmat Eskom. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan use case diagramnya pada aplikasi pemesanan tiket pesawat ini. Yang pertama, customer akan melakukan pencarian tiket, kemudian setelah melakukan pencarian tiket itu akan include pada jadwal keberangkatan, dia akan mengisi jadwal keberangkatan, mencari jadwal keberangkatan, kemudian setelah mencari jadwal keberangkatan, customer akan menginput data customer terlebih dahulu, kemudian customer akan memesan tiket. Kemudian di page yang kedua, customer bisa membatalkan pesanannya. Di tahap yang ketiga, pilihan yang ketiga, customer juga bisa melihat tiket pesanan yang telah dipesan, kemudian langsung include kepada payment atau pembayaran. Kemudian setelah melakukan payment atau pembayaran, customer bisa langsung ngeprint tiketnya dalam bentuk PDF. Kemudian pada activity diagram, customer atau user akan mengakses terlebih dahulu websitenya. Setelah mengakses webnya, sistem akan menampilkan halaman pencarian tiket pesawat atau halaman pembuka awalnya. Kemudian customer akan melakukan tiket pencarian, mengisi data-data seperti nama bandara dan tujuan bandara. Kemudian setelah dia melakukan pencarian tiket, sistem akan mencari tiket yang tersedia. Setelah sistem mencari tiket yang tersedia, kemudian customer akan memilih tiket keberangkatannya. Tiket keberangkatannya entah ke kelas tiket kelas dengan harga berapa, dengan tiket ekonomi, bisnis atau premium. Setelah melakukan pemilihan tiket, customer akan menginput data customer terlebih dahulu. Kemudian setelah menginput data customer, sistem akan menampilkan hasil pemesanan tiket. Kemudian setelah menampilkan hasil pemesanan tiket, customer akan dibuat dua pilihan, batal atau tidak. Ketika dia akan membatalkan atau dia membatalkan pesanan, maka customer akan melakukan pencarian tiket ulang, akan mengulang pencariannya. Kemudian apabila customer tidak batal dari pemesanan tiket, maka customer akan dilanjut kepada payment atau pembayaran. Setelah dia melakukan payment atau pembayaran, maka sistem akan mengupdate pembayarannya menjadi paid. Kemudian setelah mengupdate pembayaran, kemudian si customer akan dilanjutkan lagi, kemudian customer bisa ngeprint tiket tersebut dalam bentuk PDF. Kemudian pada R diagram ini ada 5 table database. Sebenarnya ada 6, tapi tabel customer ini menjadi view. Kemudian di table yang pertama ini ada flight, kemudian airport, air list, schedule, dan history transaction. Pada table flight, primary key-nya ini ada flight ID atau ID penerbangan. Kemudian di table flight ini ada schedule ID, flight number, dan available seat dan kelas. Kemudian di table airport list juga sama, primary key primary key-nya itu airport list dan virgin key-nya itu airport name, city, dan country. Kemudian pada history transaction ada beberapa banyak data digunakan dan primary key-nya adalah transaction ID, dan di schedule juga sama, transaction ID sebagai primary key, dan airline list juga airline list ID-nya sebagai primary key. Tabel ini semua saling terhubung, saling memanggil data satu sama lain, tapi semua data ini akan diringkas pada table schedule, dan kemudian table schedule ini akan menginclude data-data tersebut, kemudian masuk ke history transaction atau table history transaction. History transaction ini melingkup semua table atau melingkup semua data, dia memanggil semua data yang diringkas pada table schedule. Contohnya seperti transaction date, kemudian arrival airport, departure ID,
arrival ID dan airport ID ini dia akan diambil dari table yang diringkas pada table schedule. Semua table ini saling terhubung dan saling terpanggil satu sama lain. Transaction table history transaction ini memanggil semua table karena table history transaction ini pacu utama dari semua aksesnya. Setelah menginputkan itu, semua table akan dikumpulkan pada history transaction. Contohnya juga ini ada island name, island time, departure time, flight number, dan flight ID. Nah, ini juga dipanggil dari table airport, flight, dan island list. Semua table ini akan dipanggil dan dikumpulkan pada history transaction. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Kemudian langsung lanjut saja ke coding aplikasinya dan demo aplikasinya. Di sini saya menggunakan bahasa React.js, React JavaScript. Di sini ada 3 page. Yang pertama ada page pencarian, kemudian ada page strip, dan ada page print. Pada page yang pertama, page halaman utama, page pencarian. Di sini saya tidak menggunakan namanya customer. Customer ini tidak digunakan menjadi tumpunya, maka si langsung login, tidak ada langsung kepada web tampilan, tidak ada login customer, penginputan password dan username. Karena pada table Supabase-nya, pada database Supabase-nya ini sudah terinput semua table Supabase-nya, ada airline list, airport list, flight, dan history transaction, kemudian ada schedule, kemudian juga ada view-nya view schedule ini untuk menampilkan, dan ini view tiket untuk menampung data sementara sebelum masuk ke history transaction. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa data customer, jadi tidak ada login, namun data customer di sini sudah disimpan di Supabase-nya. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu coding aplikasinya. Di sini mengimport yang pertama menggunakan raw, mengimport raw, call, select, edit packer untuk waktu, dan button ini untuk tombolnya, card untuk tampilan dari tampilan website yang website utamanya, kemudian space, modal untuk plugin, dan form untuk formulirnya, dan input ini untuk menginputnya. Kemudian menginput manggil Supabase-nya. Di sini juga menggunakan useState atau penyimpanan data sementara untuk menampung data sementara, dan menampung data sementara juga. Habis itu kita akan masuk pada useState, use effect-nya. Use effect ini akan melakukan pemanggilan get data. Ini untuk melakukan pemanggilan get data. Kemudian function get data ini untuk akses API via library Supabase untuk drop down isi bandara, yang dimana dia dari form airport list yang dipanggil itu ada airport ID, airport name, city, dan country, namun dipanggil berdasarkan airport ID-nya. Kemudian menggunakan reserve for each juga untuk variabel array datanya, yang diambil itu ada airport ID dan airport name dan kota, nama bandara dan nama kota. Kemudian ini setelah itu mengirimkan data ke state. Kemudian ini untuk search atau mencari jadwal penerbangan menggunakan const data, dan ini ada data dan error nih. Apabila data akan disimpan di data, kemudian apabila error akan disimpan data sementara di error. Diambil dari formnya flight schedule, dari table schedule. Yang dipilih itu ada flight ID, country, arrival time, departure time, arrival name, dan arrival departure airport ID, arrival airport ID, dan
airport arrival, departure airport, departure city, available seat, flight number, dan price atau harga. Semua ini akan difilter menggunakan filter. Ini akan digunakan pemanggilan utama atau pemanggilan satu menggunakan airport ID, menggunakan jQuery pada search bandara asal dan bandara tujuan. Kemudian setelah itu menginput datanya akan lanjut lagi pada tombol atau pemesanan. Ini menggunakan function ini untuk mengirimkan data penerbangan yang dipilih. Nah, ini di function pesan ini ada melingkup beberapa data. Nah, ini akan masuk kepada history transaction. Nah, yang dipanggil itu ada transaction date, transaction amount, arrival time, arrival name, arrival flight number, flight ID, arrival airport ID, departure airport ID, dan arrival time serta departure time dan customer ID. Kemudian setelah di-insert atau menampilkan datanya kepada field database, kemudian langsung di-push route pada website trip, langsung masuk ke trip ketika mengklik pesan. Kemudian function customer, cari customer ini digunakan untuk mencari atau ketika plugin muncul dia akan memunculkan beberapa data. Nah, data ini akan diambil dari berdasarkan nomor telepon menggunakan jQuery dari from table customer yang dipilih customer ID, first name, last name, email, nomor handphone, dan address atau alamat. Kemudian ini juga pemanggilan data fieldnya juga dipanggil dari data first name dan email dan address. Kemudian menggunakan one change untuk bandara asal, bandara tujuan, bandara keberangkatan, bandara kedatangan juga menggunakan one change, dan ini menggunakan modal. Modal ini untuk tampilan pluginnya. Nah, di sini ada menggunakan space atau card ini untuk table tampilan dari bandaranya bandara pemesanan tiketnya. Untuk table card ini di title-nya ini tertulis travel dengan nama traveling, tiket pemesanan pesawat, tiket pesawat. Kemudian menggunakan placeholder untuk bandara keberangkatan, menggunakan on change juga untuk menghandle saat drop down data tersebut dipilih, menggunakan all search, one search. Kemudian filter, option list data juga digunakan untuk mengambil data dari state ke browser. Kemudian menggunakan date picker. Date picker ini untuk mengatur jam, tanggal keberangkatan. Untuk mengatur tanggal keberangkatan seperti tanggal, bulan keberangkatan. Nah, ini kan yang di keberangkatan, bandara keberangkatan. Nah, ini juga di bandara tujuan juga sama menggunakan one change dan one change dan on search. Kemudian date picker juga digunakan untuk tanggalnya. Kemudian menggunakan button ini akan dilakukan menggunakan on click pada tab cari ini langsung masuk ke page trip setelah melakukan cari. Nah, kemudian pada hasil keberangkatan ini button cari ini akan masuk ke table yang bawah. Table bawah ini ada table pencarian keberangkatan atau hasil pencarian. Table ini memunculkan hasil pencarian. Nah, menggunakan card-nya juga untuk tampilan pada title-nya juga menggunakan card untuk penampilan cuma table sederhana. Kemudian hasil pencariannya menggunakan list pencarian ini untuk menghitung jumlah data atau mengecek data. Kemudian juga menggunakan map ini untuk mengirim data ke browser. Kemudian di title yang pertama itu, di table pertama itu
ada pemanggilan, dari data Ireland name, data dari Usted, kemudian ada juga flight number, kemudian juga ada kelas. Kemudian di row yang bawah itu ada departure time dengan format itu untuk tanggal, hari, bulan, dan tahun. Kemudian di baris yang ke bawahnya menggunakan momen juga dengan menampilkan departure time, waktu dengan format jamnya. Kemudian pada baris yang bawahnya itu pada hasil pencarian di baris yang bawah ada bandara keberangkatan dan bandara tujuan serta kota keberangkatan dan kota tujuan. Kemudian juga untuk seat ini akan menampilkan available seat atau bangku yang tersedia dan juga harga atau price. Ini memanggil data dari used price. Kemudian setelah di empty data, masuk plugin atau modal ini ya, menggunakan modal. Pluginnya menggunakan modal dengan title from booking ticket atau from booking, menggunakan one OK untuk pesan atau ketika OK-nya diklik itu langsung masuk kepada pesan. Nah, di dalam from booking ini terdapat beberapa table atau beberapa form. Yang pertama itu ada nomor telepon, ada nama, kemudian ada email, dan ada address. Nah, semua ini akan dipanggil satu berdasarkan nomor telepon, karena di sini mengaturnya di sini berdasarkan nomor telepon, memanggilnya berdasarkan nomor telepon. Maka di pemanggilan yang from booking ini, nomor telepon ini akan menjadikan pertama one change-nya langsung dipanggil berdasarkan nomor telepon. Ketika mengeklik cari di nomor telepon itu, maka otomatis akan memunculkan data-data dari nomor telepon ini. Nomor telepon ini sudah di data customer itu karena customer-nya ini tidak dalam table, karena customer sudah masuk di website, tidak login daftar customer, melainkan customer sudah berada di dalam Supabase, sudah dibikin terlebih dahulu beberapa data customer-nya. Maka ketika si customer ini dilakukan pencarian dari nomor telepon, maka langsung dipanggil semuanya dari namanya, emailnya, kemudian alamatnya, addressnya, dan di sini juga di table name-nya menggunakan disable untuk tidak bisa diklik atau tidak bisa dirubah karena dia otomatis mencari pemanggilannya. Kemudian setelah melakukan pencarian itu akan klik OK. Klik OK ini akan langsung masuk kepada page strip atau halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya ini ada pada ini. Nah, setelah melakukan semua pencarian ini atau melakukan penginputan data, maksudnya melakukan penginputan data, dia langsung masuk di push langsung ke page selanjutnya. Page selanjutnya ini di page strip ada page yang kedua ada page strip sama seperti yang tadi menggunakan row, call, dan card modal, input, space, dan from. Kemudian menggunakan usestate juga seperti tadi. Kemudian menggunakan green access juga ini use effect untuk langsung memanggil get data ketika website diakses. Kemudian akses API via library Supabase dengan from database ticket. Kemudian yang dipanggil ini number seperti tadi, arrival time, arrival name, arrival city, departure city, departure airport, departure city, transaction amount, transaction date, arrival time, departure time, flight number, transaction ID, first name, last name, email, number phone atau phone number, kemudian juga kode referensi. Nah, pada di page strip ini langsung ada tombol batal untuk membatalkan
Ada beberapa pilihan untuk tombol batal menggunakan function dari history transaction juga langsung di-delete ketika dia batal dengan jQuery transaction berdasarkan transaction ID. Kemudian langsung ketika dia batal, dia akan langsung ke push atau kembali kepada page page sebelumnya atau page pencarian. Kemudian ini menggunakan function update untuk mengupdate data ketika dia tidak batal, maka dia akan lanjut mengupdate data menggunakan const data dan error. Ini ketika menggunakan data, data akan ditampung pada si data, kemudian error ini untuk menampung data yang di error. Apabila error, data akan ditampung di error. Menggunakan from-nya juga sama, story transaction. Ini update-nya ini bedanya ada di plugin ini ada kode ref payment. Kode ref payment ini untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran dia akan di jQuery atau bahasanya pokoknya dia melakukan sebuah pemanggilan berdasarkan transaction ID. Setelah itu, setelah menggunakan itu di title card-nya juga sama seperti tadi menggunakan card-nya ini dengan nama hasil trip. Kemudian pence modalnya juga menggunakan one click. Kemudian untuk print-nya ini menggunakan print, pemanggilan print, dia ditampilkan di pada page strip ini. Kemudian untuk payment-nya ini menggunakan one click juga, menggunakan modal apabila true, kemudian select data, pemanggilan data berdasarkan dari payment tadi. Kemudian ada tombol batalkan juga, dia akan memanggil data pembatalan yang tadi, function pembatalan untuk membatalkan pemesanan. Kemudian di row yang bawah ini ada dipanggil berdasarkan database-nya first name dan last name, kemudian menampilkan dari database dari ustate, maksudnya dari ustate, email dan nomor handphone. Kemudian di row yang bawah itu ada departure time atau waktu keberangkatan sama seperti tadi, tanggal, bulan dan tahun, kemudian departure time departure time-nya juga sama menggunakan format jam. Kemudian di bawahnya ada departure airport atau memunculkan atau memanggil dari ustate airport yang telah dipesannya. Kemudian ada city dan kota atau kota keberangkatan dan arrival airport dan arrival city atau bandara keberangkatan dan kota bandara keberangkatan dan bandara tujuan dan kota tujuan. Kemudian masuk kepada payment. Payment ini menggunakan modal, tampilan pluginnya menggunakan modal, kemudian masuk ini menggunakan on OK untuk update transaction dan untuk menghandle transaction, untuk handle cancel. Kemudian di kolom kodenya dari kode referensi sama dia untuk menginputkannya juga menggunakan onChange dan untuk value pada kode referensinya. Kemudian setelah melakukan pada page strip ini akan melakukan OK. Langsung pemilihan di page yang ketiga ini ada page strip atau page print untuk mengeprint tiket yang telah dipilihnya, maka dia akan di print. Tiket print ini atau page print ini menggunakan dokumen, page, text, view, style sheet, font, dan PDF viewer untuk menampilkan. Ini di-download dari @react PDF render. Sama seperti tadi, manggil supabase-nya, kemudian ini ada ustate-nya, ustate penyimpanan sementara, kemudian menggunakan memanggil get data. Setelah memanggil get data juga memanggil API untuk akses API via library supabase-nya dengan data supabase tiket yang dipilih seperti tadi, flag number, airport,
Ini untuk di-print tiketnya yang dipanggil dari Supabase-nya, Supabase History Transaction. Nah, dia di History Transaction ini akan dipanggil melalui jQuery. jQuery dipanggil hanya ID transaction dan dia akan melingkup semuanya. Kemudian di font register ini apa ya, untuk download fontnya. Ini untuk style sheet-nya. Kemudian viewer ini untuk lebar dan tingginya. Kemudian pada PDF viewer ini menggunakan PDF viewer untuk menampilkan atau menampilkan susunan PDF yang akan dicetak. Pada page-nya ini menggunakan size A4, menggunakan stylenya. Nih ada tulisan flag number. Nah, pencetakannya juga pencetakan berdasarkan data dari flag number ini. Flag number diambil dari list data flag number. Departure airport diambil dari list data departure airport. Terus juga ada departure time, arrival airport, arrival time, kelas, kemudian nama, email, nomor handphone, terus ada transaction ID, transaction date, transaction amount, semua diambil dari use state-nya. Kemudian langsung saja ke demo aplikasinya, demo aplikasi sederhana. Nah, ini tampilan sederhana pada awal pembukanya, karena di sini saya tidak membuat login karena data customer sudah dibuat pada data Supabase-nya. Maka langsung saja kita coba ketikkan Jakarta. Misalkan dari Soekarno-Hatta ke bandara tujuan, kita misalkan mau ke Bali. Dengan mengisikan tanggal, misalkan berangkat tanggal 12. Ini menggunakan Ditpekar, tanggal tujuannya juga 12. Langsung klik cari, on klik. Setelah itu akan memunculkan hasil pencarian keberangkatan. Di sini ada beberapa hasil keberangkatan, itu ada tiga hasil keberangkatan, 3 jadwal. Itu ada kelas pertama, kelas ekonomi, ada kelas bisnis, kelas premium. Ini menampilkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ini jam sore, ini jam 17.00. Misalkan kita klik apa yang paling mahal. Misalkan bisnis. Kita klik pesan, setelah klik. Nah, ini menggunakan plugin modal. Klik pesan, dia akan masuk ke from booking ticket yang tadi. Karena tadi dicarinya berdasarkan ID, berdasarkan nomor telepon. Nah, di sini kita carikan berdasarkan nomor telepon. Apabila tidak mencarinya, maka akan muncul please input your nomor telepon. Kita input nomor teleponnya 598. Dicari berdasarkan nomor telepon, maka akan memunculkan data-data dari customer. Nah, ini sudah muncul datanya. Ini menggunakan disable agar tidak bisa dirubah manual. Nah, ini untuk namanya, kemudian emailnya juga sama, udah masuk otomatis kepanggil dari nomor telepon. Nah, ini untuk alamat atau addressnya. Kemudian klik setelah melakukan from booking ticket ini, pengisian data customer, akan langsung klik OK. Setelah melakukan klik OK, di sini ada hasil trip atau page yang kedua. Page selanjutnya itu page trip. Tadi memesannya itu kan page Air Asia RR19 bisnis. Nah, di sini ada unpaid atau belum dibayar. Nah, setelah belum dibayar ini cek dulu nih. Pertama nih, namanya sudah benar, namanya Asep Jayadi, emailnya benar, harinya benar, tanggalnya benar, jamnya benar, dan bandaranya pun benar, Jakarta, dan akan ke Bali pada sore hari jam 17.00 sampai jam 20.00.
Kemudian di sini ada menggunakan, menampilkan 3 pop-up nih, eee, bisa print, payment, dan batalkan. Nah, karena di sini unpaid atau belum dibayarkan, maka langsung klik bayarkan dulu, payment. Kita klik payment terlebih dahulu. Di payment ini kita masukkan kode referensi. Kode referensi ini ibaratkan kita pembayaran melalui, QRIS misalkan. Nah, ini contoh pembayarannya saja, menggunakan kode referensi. Misalkan kita contoh asal saja. Nah, ini ibaratnya transaksi BCA misalkan gitu atau transaksi QRIS. Setelah lakukan transaksi pembayaran, dikirim, oke. Nah, maka akan di-load dan berubah menjadi paid atau pembayaran sukses. Telah dibayarkan. Ketika tiket ini sudah dipesan dan dibayarkan, sudah dicek dan dibayarkan, maka bisa langsung di-print. Kita print langsung ke page selanjutnya, page print. Nah, page print ini akan langsung memunculkan page pada PDF pencetakan PDF yang tadi di page yang terakhir ini PDF. Nah, PDF ini menampilkan data-data yang telah diinput tadi, flight number RR9, departure airport Soekarno-Hatta, dan departure time, waktu keberangkatan, tanggalnya tanggal 12 Januari, benar, 2024, terus jamnya jam 17.4:42, kemudian bandara keberangkatan, Ngurah Rai Bali, dan arrival time juga sama, waktunya 12 Januari, persis sama seperti yang kita inputkan ke tadi. Kemudian kelasnya juga berhasil diinputkan, benar, pemanggilan kelasnya bisnis. Kemudian namanya juga benar, Asep Jayadi, emailnya asepjayadi@gmail.com, nomor teleponnya juga benar, kemudian transaction ID, transaction datanya benar, tanggal 6 bulan 1 2024, dan pembayarannya dengan harga 800.000 benar. Nah, kurang lebih seperti itu pemesanan tiket sementara, pemesanan tiket sederhananya dari flag pencetakan tiket PDF. Kemudian sudah seperti itu saja. Baik, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga minta maaf apabila ada banyak salah, banyak kekurangannya dalam menyelesaikan mata kuliah pada web pemrograman Interpres ini, khususnya kepada Ibu Ina Sabili dan Bapak Rahmat. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali bisa ketemu di mata kuliah selanjutnya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Ina Sabili dan Bapak Rahmat telah mengajarkan dan telah memberikan bimbingan kepada saya melalui bahasa pemrograman React.js ini yang memang baru saya pelajari, baru sekali saya coba React.js. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rahmat dan Ibu Ina Sabili. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Saya juga semakin giat belajar dalam menyelesaikan mata kuliah selanjutnya dan menjadi referensi bahwa React.js ini sekiranya bisa menjadi bahan untuk menyelesaikan skripsi saya ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.